Suasana di rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Kota Bandung, yang sejuk dan asri mendadak berubah. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi datang, membawa tumpukan berkas dan wajah serius. Tak ada basa-basi, mereka langsung bergerak, menyisir ruangan demi ruangan. Ini bukan kunjungan biasa, tapi ini penggeledahan. Bandung gempar. Warga Plus 62 panik, kok bisa Kang Emil sang arsitek terkenal? Sang bapak estetika, mantan gubernur Jabar yang rajin bikin caption puitis di Instagram. Tim ses Prabowo Gibran, dan mantan calon gubernur DKI. Pokoknya tokoh nasional yang sering muncul di meme inspiratif. Tapi hari itu, bukan inspirasi yang dibahas, melainkan penggeledahan. Senin 10 Maret lalu, KPK resmi menggeledah rumah mantan gubernur Jawa Barat itu. Langkah ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi proyek iklan Bank BJB, yang nilainya tak main-main yaitu senilai 409 miliar. Dari jumlah itu, ada dugaan sekitar 222 miliar yang tak jelas kemana perginya. Kang Emil ada di rumahnya saat penggeledahan itu. Wajahnya terlihat pucat dan terkejut seperti melihat setan di siang bolong. Tapi beliau kooperatif, mempersilahkan aparat KPK untuk menggeledah rumahnya. Dana yang dikorupsi adalah dana non-budgeter. Bagi yang belum paham, dana ini adalah dana yang tidak masuk dalam anggaran resmi. Artinya, pengelolaannya bisa lebih leluasa, dan disitulah celah untuk penyalahgunaan sering muncul. KPK menemukan berbagai dokumen keuangan yang berpotensi mengungkap aliran dana tersebut. Kasus ini berawal dari proyek iklan Bank BJB yang disebut-sebut bermasalah. Dari total anggaran senilai 409 miliar, hanya 100 juta rupiah yang benar-benar digunakan untuk promosi dan iklan. Sisanya kemana? KPK masih menelusuri kemana aliran dana tersebut pergi. Dana yang lenyap, lebih misterius dari segitiga Bermuda. Lebih sulit dilacak dari janjinya mantan. KPK masih tracking. Apakah duit ini sudah menjelma villa di Maldives? Atau berubah jadi jet pribadi? Atau malah sudah menjadi token kripto yang harganya naik turun tanpa ampun? Saat ini, sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama Bank BJB, pejabat di Divisi Corporate Secretary, serta 3 orang yang mengendalikan agensi iklan yang terlibat dalam proyek tersebut. Kelimanya diduga memainkan peran dalam pencairan dan pengalihan dana proyek ini. Di tengah gempuran berita, Ridwan Kamil tiba-tiba menghilang. Hanya ada secarik surat pernyataan resmi yang keluar dari pihaknya. Melalui keterangan tertulis, Ridwan mengatakan tim KPK mendatangi rumahnya dengan menunjukkan surat resmi. Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung dan membantu tim KPK secara profesional, ujar Ridwan dalam surat tersebut. Publik bertanya-tanya, apakah ia benar-benar tak tahu menahu soal ini? Atau ini hanya ujian politik yang akan segera berlalu? Yang jelas, KPK tak akan berhenti di sini. Penggeledahan masih berjalan. Dokumen-dokumen terus dikumpulkan, saksi-saksi dipanggil dan uang rakyat yang hilang masih harus ditemukan. Status hukum dari Kang Emil akan ditentukan oleh KPK sebentar lagi. Apakah ini ujian sebelum balik ke panggung politik? Apakah ini bagian dari plot twist besar? Apakah ini strategi untuk kembali ke panggung yang lebih megah? Kita tunggu babak selanjutnya.